Halo, selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu adik-adik Teruna dan kakak-kakak pelayan. Bertemu lagi kita di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna tanggal 15 November 2020. Sebelum kita memasuki IHMPT kita, mari kita bersama-sama mengambil saat teduh sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita, biarlah hanya tertuju kepada Tuhan semata. Kita akan menyanyi dari Kidung Muda-Mudi 58, This is the Day, dengan bangkit berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah menganugerahkan hari yang baru kepada kami. Engkau menganugerahkan kami kehidupan, kesehatan, dan juga kesempatan untuk kami beribadah. Biarlah ya Tuhan Yesus, Engkau bersama-sama dengan kami di ibadah kami di minggu pagi ini. Biarlah kami boleh menyatukan hati kami untuk kami dapat bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa untuk teman-teman kami dan kakak-kakak pelayan yang belum dapat bergabung bersama kami dalam ibadah ini. Biar Tuhan menyertai mereka seperti Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bersama-samalah dengan kami di dalam ibadah kami di minggu pagi ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan Mazmur pada Minggu hari ini terambil dari Mazmur 119 ayat yang ke-9 hingga yang ke-18. Mazmur 119 ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-18. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mataku,
supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Mercusuar kasih Bapa, memancarkan sinarnya, namun suluk yang di pantai kita penjaganya. Pelihara suluk pantai, walau hanya tenggelam, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan selalu setia menyertai kami. Tuhan, pada hari ini kami akan membaca sebagian daripada firman Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau mau menerangi akal dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan maksudkan pada pembacaan firman-Mu pada pagi hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengar. Amin. Pembacaan firman pada hari ini diambil dari kitab Yesaya 50 ayat yang keempat hingga ayat yang keenam, yang berjudul Ketaatan Hamba Tuhan. Dan yang menyatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku, untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku untuk orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku didodai dan diludahi. Baik adik-adik, sudah membaca Alkitabnya dari Yesaya pasal yang ke-50 ayat 4 hingga ayat yang ke-6. Bercerita tentang Nabi Yesaya dalam memimpin bangsa Israel. Yesaya itu berasal dari keluarga bangsawan, keluarga yang berpendidikan, dan keluarga yang dihormati. Latar belakang Yesaya menulis pasal yang ke-50 ini adalah latar belakangnya oleh kegagalan bangsa Israel untuk hadir sebagai hamba Tuhan di tengah-tengah bangsa lain. Mereka tidak bisa menjadi contoh teladan bagi bangsa lain bagaimana bisa hidup dalam relasi atau hubungan yang akrab dengan Tuhan dan takut akan Tuhan. Bangsa Israel gagal menjadi contoh teladan yang baik bagi bangsa lain. Oleh karena itu, Yesaya dipanggil untuk memiliki pertama, lidah seorang murid. Apa yang dimaksud dengan lidah seorang murid? Yaitu kemampuan berbicara atau kemampuan untuk menyampaikan pengajaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia juga harus hidup dekat dengan Tuhan, harus akrab dengan Tuhan, supaya Tuhan mau membuka telinganya untuk mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan untuk disampaikan kepada umat. Sehingga apa yang Tuhan sampaikan kepada Yesaya itu Yesaya sampaikan melalui perkataan dan perbuatan. Nah, Yesaya ini diminta juga untuk selalu setia kepada Tuhan di tengah ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Tuhan. Meskipun bangsa Israel tidak setia kepada Tuhan, tapi Yesaya terus berusaha untuk memberikan contoh teladan yang baik sehingga bangsa Israel dapat melihat bagaimana seorang Yesaya sebagai seorang pemimpin, seorang nabi yang memberikan contoh teladan yang baik bagi bangsa Israel. Nah, lidah
seorang murid, yaitu perkataan yang baik, memberikan semangat untuk menyampaikan pengajaran Tuhan. Itu telinga untuk mendengar firman Tuhan. Telinga untuk mendengar firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu setiap pagi telinga kita itu dipertajam, telinga kita itu diasah, bukan pisau ya. Telinga kita diasah untuk selalu mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu menjadi pedoman dan dasar kehidupan kita sehari-hari. Terus kita juga harus Yesaya memberikan contoh supaya kita tuh akrab dengan Tuhan, memberi diri, memberi waktu untuk mendengarkan firman Tuhan atau mendengarkan perkataan Tuhan. Dan Yesaya juga ibaratnya memberi punggung kepada orang yang memukul. Jadi orang memukul, kita berikan punggung kita. Itu artinya apa? Supaya kita juga selalu taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan dalam meskipun kita istilahnya diapain ya, kalau supaya kita taat kepada Tuhan meskipun banyak yang mencemooh kita, banyak yang mengejek kita gitu kan, tapi Yesaya mengajarkan kita supaya kita selalu taat kepada Tuhan. Jadi di sini intinya adalah apa yang Yesaya ajarkan kepada kita, kepada adik-adik teruna, mempunyai lidah seorang murid yang tadi Kaines katakan, mempunyai telinga untuk mendengar, memberi punggung kepada orang yang memukul, gitu ya. Terus maksudnya adalah tadi lidah seorang murid adalah supaya kita bisa menyampaikan firman Tuhan melalui perkataan dan juga perbuatan kita. Telinga untuk mendengar, telinga kita diasah, telinga kita dipertajam setiap saat untuk selalu mendengarkan firman Tuhan. Ini dasar atau pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita tidak punya telinga untuk mendengarkan firman Tuhan, kita tidak punya dasar yang kuat, kita tidak mempunyai iman yang kuat untuk selalu berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari harus selalu berlandaskan firman Tuhan, memberi punggung kepada orang yang memukul. Maksudnya supaya kita selalu taat kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Jadi kita tidak gampang terpengaruh seperti bangsa Israel, sehingga kita selalu berlandaskan pada firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi di sini adik-adik mengikuti contoh yang diberikan oleh Yesaya, di mana Yesaya itu adalah seorang hamba Tuhan yang taat. Yesaya itu dulu adalah penasehat Raja Hizkia yang membuat Raja Hizkia jadi hidup takut akan Tuhan. Jadi Yesaya itu memberikan pengaruh yang baik kepada orang lain. Dan Yesaya adalah seorang hamba yang memimpin. Baik, seperti dia adalah seorang hamba, tapi dia juga bisa memimpin. Jadi pemimpin yang tidak tinggi hati, yang tidak sombong, tapi dia selalu merendah. Itu yang mau Yesaya ajarkan kepada kita, kepada adik-adik teruna. Jadi meskipun Yesaya mendapatkan siksaan, mendapatkan hinaan, dipermalukan, namun Yesaya tetap berjuang memimpin umatnya. Jadi ayat 5 dan 6 ini memberikan informasi kepada kita bahwa seorang Yesaya yang membebaskan bangsa Israel itu adalah sosok pemimpin yang memiliki integritas yang sangat kuat, yang mempunyai jiwa yang jujur, yang taat. Itulah sosok Yesaya. Nah, ini yang sesuai dengan judul pengajaran kita pada pagi hari ini, yaitu pemimpin yang berintegritas. Nah, untuk anak-anak teruna, dari perikop ini mengajarkan kepada kita semua, pada adik-adik teruna, untuk selalu hidup dan taat, jujur, dan selalu berlandaskan pada firman Tuhan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sebagai anak-anak teruna, kalian adalah anak-anak teruna yang harus menunjukkan integritas. Anak-anak teruna yang bisa menunjukkan bahwa saya adalah anak teruna yang baik, saya adalah anak yang baik. Seperti apa? Yaitu menunjukkan dalam
perbuatan, dalam perkataan, dalam sikap ya. Apalagi bagaimana kalau anak teruna tuh mempunyai lidah seorang murid, itu memang tidak gampang ya. Karena yaitu kalau anak-anak teruna itu dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak gaul, perkataan ini yang harus dijaga gitu kan. Jadi jangan sembarangan berbicara, jangan berkata kasar, jangan mengucapkan kata-kata yang kotor gitu kan. Seperti kalau zaman sekarang kan anak-anak teruna tuh gampang tuh mengucapkan kebun binatang ya, semut loh, nyamuk loh gitu kan. Seperti itu ya, kayaknya itu sering banget tuh dengarnya. Nah itu yang harus perlu dijaga. Bagaimana kita menjaga lidah kita ini? Ya itu, kita harus membuka telinga kita untuk selalu mendengarkan firman Tuhan. Itu benar-benar jadi patokan, jadi dasar dalam kehidupan kalian, kehidupan kita, agar kita juga bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ucapan dan tingkah laku kalian itu harus konsisten ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian lakukan itu hendaknya seturut dengan kehendak Tuhan, dan itu memang tidak mudah untuk menjalankannya. Karena tadi bilangnya tidak mudah menjalankannya. Tapi kakak yakin bahwa kalian semua bisa melakukannya. Nah, teruna itu bisa menjadi pemimpin, seorang pemimpin seperti Yesaya, asalkan mau mendengar dan menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan kalian sehari-hari, seperti yang Yesaya lakukan. Caranya apa? Teruna harus akrab dengan Tuhan. Kalian bisa akrab dengan teman-teman kalian pasti punya sahabat kan, sahabat dekat gitu. Tapi nomor satu, kalian harus bisa akrab dengan Tuhan. Akrab yang seperti apa? Yang bagaimana akrabnya dengan Tuhan itu? Caranya seperti apa? Yaitu yang pertama, rajin berdoa. Berdoanya bukan berdoa pada saat mau makan saja, atau doa mau tidur saja, tapi setiap saat apa yang kalian lakukan, apa yang kalian kerjakan itu sebaiknya dimulai dengan berdoa. Seperti kalau zaman sekarang itu berdoa nomor 2, nomor 1 apa? Pegang gadget seperti itu. Nah itu yang harus kurangi ya, yang harus ditukar sebetulnya. Nomor 1 berdoa, nomor berikutnya adalah kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan setiap hari. Nomor 1 itu yang pertama, kalau bangun tidur itu nomor 1 harus berdoa. Nah biasanya bangun tidur nomor 1 pegang handphone ya, update status atau buka Instagram dan sebagainya. Tapi nomor 1 itu adalah harus berdoa dulu. Berdoa apa? Mengucap syukur bahwa kita sudah bisa istirahat, kita bisa tidur dengan nyenyak, besok paginya bisa bangun dengan badan yang sehat. Seperti itu. Jadi harus mengucap syukur dulu, baru kita bisa melakukan hal-hal yang lain. Seperti itu ya. Jadi harus dibiasakan. Terus rajin berdoa, terus rajin membaca Alkitab. Baca Alkitab bukan pada hari Minggu saja, atau baca Alkitabnya pada saat IHMPT saja gitu. Setiap hari harusnya kita membaca firman Tuhan. Mau 1 ayat atau 2 ayat itu kita baca gitu. Kan kalau adik-adik teruna kan punya SBTH, Sabda Bina Teruna Harian, itu bagus sekali renungannya itu disesuaikan dengan bahasa anak-anak teruna, itu dibaca. Kalian bisa membaca atau membuka Instagram bisa berjam-jam, masa cuma baca Alkitab atau membaca renungan mungkin nggak sampai 2 menit atau 3 menit, masa nggak bisa. Nah itu mulai dirubah kebiasaan-kebiasaan itu ya. Jadi dahulukan suara Tuhan, kesampingkan suara-suara yang lain dulu, itu utamanya. Terus menghormati orang tua, itu salah satu hal yang bisa menjadi kalian menjadi seorang pemimpin yang baik gitu. Kalau
kita bisa menghormati orang lain, yang pertama itu adalah kita menghormati orang tua dulu. Itu adik-adik teruna. Dan kakak yakin bahwa kalian pasti bisa melakukan hal seperti itu. Dan kalau kita selalu rajin mendengar dan selalu berkata yang baik seturut dengan kehendak Tuhan, kalian pasti bisa menjadi seorang pemimpin yang baik, pemimpin yang berintegritas seperti Yesaya. Baik adik-adik, semoga firman Tuhan pada hari ini bisa lebih menguatkan kalian, menguatkan kita semua, supaya kita bisa selalu menjadi anak-anak Tuhan yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengar di minggu pagi ini. Biarlah firman itu boleh kita bawa dalam kehidupan beriman kita hari lepas hari. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 160, tiap orang yang mendengar. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, dia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tak rubuh syukur. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami dengar pada pagi hari ini. Dan biarlah firman Tuhan itu selalu menjadi pedoman dasar dalam kehidupan kami. Biarlah kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak yang jujur, anak-anak yang selalu taat kepada Tuhan, dan dapat menjadi contoh teladan bagi yang lain. Tuhan, pada saat ini kami berdoa khususnya untuk anak-anak teruna yang masih menjalani sekolah jarak jauh Tuhan, secara daring Tuhan. Kiranya Kau selalu senantiasa memberkati anak-anak terunamu ini Tuhan. Biarlah mereka dapat belajar dengan baik dalam keadaan apapun juga Tuhan, sehingga mereka juga mendapatkan hasil yang baik. Kau memberikan kesabaran bagi para teruna ini Tuhan, agar mereka dapat lebih sabar dalam menjalani kehidupan ini Tuhan, dan selalu menjadi anak-anak yang baik, yang menghormati orang tua. Tuhan, kami juga berdoa untuk kakak-kakak pelayan yang setia melayani Tuhan. Kau memberikan kekuatan, kesehatan senantiasa, agar kami semua dapat melayani adik-adik teruna dengan baik Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk kondisi pada saat ini Tuhan, di mana pandemi ini masih belum berakhir Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati kami, menjaga dan melindungi kami Tuhan. Engkau menghindarkan kami dari segala sakit penyakit Tuhan, sehingga kami juga dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh rasa syukur. Kami dapat melakukan tugas tanggung jawab kami masing-masing Tuhan dengan baik dalam pekerjaan, dalam pelayanan kami juga Tuhan. Kau memberkati Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua kami semua. Kau juga memberikan kekuatan, kesehatan bagi mereka. Biarlah para orang tua kami di usia yang sudah senja Tuhan, dapat menjalani kehidupan dengan penuh sukacita, meskipun mereka tidak bisa keluar rumah Tuhan. Tapi biarlah para orang tua kami juga dapat menjalani kehidupan dengan penuh rasa syukur. Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja kami, GPIB Nazaret. Biarlah Engkau juga memberkati gereja kami Tuhan. Biarlah segala program-program dapat dijalankan dengan baik Tuhan, meskipun dalam kondisi yang terbatas Tuhan.
sehingga apa yang sudah direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan. Ampunilah Bapa segala dosa dan kesalahan kami, dan dengarkanlah doa kami yang jauh daripada sempurna ini Tuhan, yang kami panjatkan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan kita sambil mengingat kata Alkitab yang terambil dari Roma pasal 11 ayatnya yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan menyanyi dari Gita Bakti nomor 79, Beri Padanya. Padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Padanya segenap waktumu, beri padanya segenap kasihmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Kalian, mari kita bersatu doa. Tuhan, terima kasih atas berkat yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat beribadah pada minggu hari ini. Tadi kami telah memberikan persembahan, berkatilah persembahan yang kami berikan, agar bisa berguna bagi gereja dan hanya untuk kemuliaan diri-Mu saja. Berkati juga tangan-tangan yang memberi, berkati setiap kegiatan yang mereka lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
senantiasa mengandalkan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikan kami anak-anak teruna yang baik, menjadi contoh teladan bagi semua orang. Tuhan, biarlah kami dapat senantiasa lebih beriman, lebih percaya, lebih mengandalkan semuanya itu kepada Tuhan saja. Kami percaya Tuhan senantiasa menjaga kami, Tuhan melindungi kami, sehingga kami dapat tenang dan kami dapat melakukan aktivitas kami, meskipun kami hanya bisa melakukan dari rumah. Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan di hari ini yang dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Anak Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.